selamat siang. Silakan duduk. Selamat siang Ibu. Iya, ini udah duduk. Oke. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kurang baik sedikit sih Bu. Oh, lagi nggak enak badan ya? Kelihatan dari mukanya. Iya, lagi nggak enak badan, tapi udah sedikit lumayan hari ini. Oke. Eh, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu ya. Iya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Kamu bisa memanggil saya Tasya atau Mbak Tata. Iya. Iya Mbak Tata. Kalau dari Mbak? Kalau saya perkenalkan, nama saya Delia Hansa, biasa dipanggil Adel atau Mbak Adel juga bisa. Oke, hai Adel. Saya senang ya dapat bertemu dengan Adel hari ini dan saya ingin mendengarkan lebih banyak tentang apa yang sedang Adel alami agar kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Namun sebelum itu saya ingin bertanya nih sama Adel, apakah Adel pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Kebetulan ini baru kedua kali saya ikut sesi konseling. Oh ya, baik. Jadi Adel sudah tahu ya sesi konseling itu seperti apa. Yang dimana di sini saya sebagai konselor dan Adel sebagai konselingnya. Oke, baik. Di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa Adel nggak usah khawatir ya untuk mengemukakan semua apa yang Mbak Adel rasakan, karena di sini kita mempunyai asas kerahasiaan. Jadi Mbak Adel sangat dapat terbuka untuk menceritakan semua yang Mbak Adel alami seperti itu. Jadi yang tahu itu cuma saya, Mbak Adel sama Tuhan gitu. Iya. Oke, baik Mbak Adel, kira-kira nih Mbak Adel bisa nggak untuk estimasi waktunya di 20-25 menit? Bisa Ibu, saya free hari ini. Oke, baik. Free hari ini berarti habis sesi konseling pada siang hari ini Adel nggak ada agenda berarti? Nggak ada sih, kebetulan saya hari ini emang disuruh istirahat di rumah. Oh iya, benar. Berarti habis konseling langsung istirahat aja ya Mbak Adel? Iya. Oke, apakah Mbak Adel sudah siap? Sudah. Oke, baik. Sekarang Mbak Adel dapat menceritakan apa yang Mbak Adel alami. Akhir-akhir ini saya sering ngerasa stres sama cemas sih Bu. Bahkan nggak cuma untuk hal-hal yang mungkin besar ya bagi orang lain, tapi menurut saya hal-hal kecil pun bisa ngebuat saya stres dan cemas. Baik, terima kasih ya Adel sudah berbagi. Mungkin Adel bisa ceritakan lebih spesifik, lebih lanjut lagi, situasi apa sih yang membuat Adel ini merasa stres dan cemas? Jadi ketika saya mengalami stres dan cemas, entah itu tugas apa ya, ketika saya dapat tugas yang sekiranya membuat saya berat dan membuat saya memikirkan berat atas tugas tersebut, atau ketika kadang juga hal-hal simpel seperti saya diajak keluar sama teman saya yang berbeda gitu loh Bu, kayak dua kubu gitu. Iya. Nah itu yang notabene mereka juga teman-teman dekat saya gitu, nggak ada yang bukan teman yang biasa aja gitu, mereka semua teman-teman dekat saya gitu. Mereka tuh biasanya seringnya tuh ngajaknya di jam yang sama juga, di hari yang sama gitu. Jadi jika saya dihadapkan sama situasi-situasi kayak yang tadi saya sebutkan itu, kadang saya seperti orang yang bingung, terus refleks mikir yang berat gitu, seakan-akan saya ngebuat hal-hal itu tuh jadi pikiran saya yang berat gitu. Pokoknya
pikiran saya tuh jadi sangat berat yang full, bener-bener full gitu loh Bu. Ya, baik. Terus, ya terus saya juga sering ngerasa cemas yang dimana cemas ini tuh datangnya tuh bukan karena sesuatu yang besar juga gitu, justru bisa dibilang sesuatu yang kecil ya, kayak yang misal saya mau ngelakuin presentasi nih di depan kelas, tapi saya tuh udah coba untuk belajar semalaman, tapi ketika saya mau memulainya tuh saya takut kalau misal saya tuh nggak nguasain materinya gitu. Jadi dan ketika disuruh menyampaikan pendapat, terus jika saya ingin bertanya juga ketika kelompok ada yang presentasi, saya tuh hati saya tuh langsung kayak berdebar gitu loh Bu, Ya, dan baik. berdebarnya tuh kencang banget, seperti kayak kayak saya kalau sedang di ujung jurang deh kalau saya mau jatuh gitu, seakan-akan tuh berdebarnya kayak gitu. Oh iya, baik. Saya izin merefleksikan, merangkum dari cerita Mbak Adel ya, yang dimana Mbak Adel ini mengalami stres ya, entah itu tugas yang sekiranya Mbak Adel ini merasakan hal yang sangat berat dan Mbak Adel ini sangat memikirkannya, betul begitu? Iya, Atau seperti kadang-kadang juga Mbak Adel ini merasa hal-hal simple yang terjadi ketika Mbak Adel ini mempunyai pertemanan yang dimana ada dua kubu yang mengajak Mbak Adel untuk keluar nih, hangout atau apapun itu dengan jam yang sama. Ketika Mbak Adel dihadapkan dengan situasi seperti itu, kadang Mbak Adel merasa memikirkan seakan-akan hal itu menjadi pikiran yang berat. Terus juga Mbak Adel tadi mengatakan Mbak Adel sering merasa cemas, di mana hal itu datang bukan hanya karena suatu hal yang besar, justru sesuatu yang kecil seperti yang Mbak Adel tadi ceritakan, bahwa seperti presentasi Mbak Adel takut tidak menguasai materi dan lain-lain. Oke, terima kasih ya Mbak Adel sudah berbagi. Nah, dari yang Mbak Adel ceritakan tadi ada beberapa hal ya yang menjadi tantangan, yaitu kecemasan akademik, overthinking, dan kesulitan Mbak Adel dalam mengambil suatu keputusan. Nah, apakah Mbak Adel setuju jika kita fokus pada hal-hal tersebut untuk mencari cara mengatasinya? Setuju sih Bu, soalnya saya juga lagi bingung nih gimana cara ngatasinnya ketika saya lagi dihadapkan di situasi yang tadi saya sebutkan. Oke, baik. Nah, saat Mbak Adel menghadapi tugas yang sekiranya itu terasa berat, atau ketika harus berbicara di depan umum, biasanya apa sih yang Mbak Adel pikirkan? Saya biasanya tuh cenderung takut misal saya nggak bisa nyelesain tugas yang lagi saya hadapin, atau dan kalau saya mungkin berbicara di depan umum itu saya akan takut salah ngomong ataupun takut salah di mata orang yang sedang melihat saya, dan saya takutnya juga nantinya tuh orang-orang bakal apa yang ngomongin saya di belakang, ngetawain saya karena ya ekspresi saya canggung yang nggak bisa terkontrol itu sih. Oke, bisa dibilang ini masuk dalam kecemasan akademik dan overthinking ya Mbak Adel. Oke, Iya. jadi Mbak Adel ini cenderung membayangkan hal-hal buruk yang sekiranya mungkin terjadi sebelum Mbak Adel benar-benar menghadapinya ya, benar begitu? Iya, kayaknya seperti itu sih Bu. Saya ngerasa kayak semua yang saya jalani itu akan berjalan buruk gitu, dan membuat saya itu seringnya jadi takut gitu. Oke, baik Adel. Saya mengerti ya, saya memahami situasi Mbak Adel. Nah, bisa di bisa dikatakan
Pikiran seperti ini itu seringnya membuat kita semakin cemas dan sulit untuk bertindak. Namun, bagaimana kalau Iya. kita mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Seperti, apakah pernah terjadi hal buruk yang kamu bayangkan terus hal itu benar-benar menimpa atau hal itu benar-benar terjadi kepada Mbak Adel? Eh, Kalau situasi buruk yang menimpa sih belum pernah ya. Kalau dari yang saya pikirkan dan benar-benar terjadi itu sebenarnya tidak pernah, Bu. Cuma kadang saat saya sudah melewati situasi yang saya hadapi itu, saya merasa kayak lega gitu karena ternyata tidak seburuk apa yang saya sedang pikirkan gitu. Untuk Hmm. hal-hal yang buruk gak pernah terjadi sih kebetulan. Oke, baik. Nah, ini nih Adele yang menarik. Artinya ada kemungkinan besar nih bahwa kecemasan Adele ini lebih berasal dari cara Adele berpikir ya. Bisa dibilang seperti itu? Mungkin. Oke, jadi dibandingkan dari kenyataan yang sebenarnya terjadi, kita akan mencoba beberapa strategi nih untuk membantu mengurangi overthinking Mbak Adele dan bisa dibilang mencoba untuk membangun kepercayaan diri Mbak Adele. Apakah boleh? Boleh, gimana itu Bu Oke. caranya? Oke, baik. Nah, jadi eh kita akan membuat daftar situasi ya yang membuat Mbak Adele ini cemas dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Misalnya nih, berbicara dengan satu teman nih lebih dulu sebelum berbicara di depan kelas. Jadi Mbak Adele ini melatih diri Mbak Adele itu contohnya berbicara dengan satu teman dekat Mbak Adele nih sebelum Mbak Adele melaksanakan presentasi atau bagaimana. Itu tuh melatih Mbak Adele agar Mbak Adele ini tidak terlalu cemas ketika diperhadapkan pada orang-orang yang mungkin akan berkomunikasi dengan Mbak Adele. Nah, bisa nih Mbak Adele coba sebutkan situasi yang membuat Mbak Adele cemas. Mungkin ya itu tadi ya Bu, ketika saya berbicara di dalam satu forum dilihat banyak orang, terus juga ketika saya ingin mengajukan pertanyaan di dalam forum juga, mungkin kurang lebih kedua hal tersebut sih yang membuat saya kadang cemas yang berlebihan tuh gitu. Oke, baik. Eh, kita akan coba ya hadapi kecemasan ini dengan cara bertahap. Jadi kita mulai dengan latihan relaksasi ya. Oke, coba Mbak Adele tarik nafas dalam-dalam, ditahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Bisa diulangi beberapa kali Mbak Adele. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Oke, bagaimana perasaan Mbak Adele sekarang? Lebih tenang sih Bu. Oke, untuk selanjutnya nih, tadi saya sudah mengirimkan video yang sepertinya berdurasi 2-3 menit. Saya ingin Adele melihat video seseorang yang berhasil berbicara di depan umum dengan percaya diri. Nah, setelah menontonnya, coba perhatikan bagaimana mereka mengatasi rasa gugupnya. Silahkan ditonton ya Mbak Adele, sudah saya kirim tadi di WhatsApp. Iya Ibu.
Bagaimana Adele? Apakah Adele sudah menonton videonya? Sudah sih. Oke, Saya udah nyoba buat nonton se apa ya, videonya beberapa menit tadi. oke. Setelah melihat video tadi nih, apa yang Adele pelajari dari video itu? Setelah saya ngelihat video tersebut, di video itu saya ngelihat ada seseorang yang begitu santai ya. Ya. Kalau saya lihat, dia bicaranya juga pelan, tapi walaupun pelan tuh bicaranya tuh jelas gitu. Terus Ya. dia juga kelihatan percaya diri juga sih Bu, kalau menurut saya sih seperti itu. Betul. Adele bisa mencoba nih. Adele bisa mencoba teknik tersebut, teknik yang sama. Nah, mari kita coba dalam simulasi singkat di sini. Jadi kita berbicara ya bersama. Jadi kita melakukan role playing di mana kita berbicara untuk membuat Adele ini percaya diri. Oke. Oke, baik. Adele bisa mencoba, kira-kira Adele lagi berada di situasi lagi membuka suatu presentasi ini. Silakan Mbak Adele. Ini saya memperagakan ya. Iya benar. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Adele dari kelompok di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dengan teman-teman saya dengan judul Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan mengawalinya dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Delia Kansa Putri dan ini ke beberapa rekan saya yang akan ikut presentasi juga. Dan untuk setelah ini, materi yang akan kita bahas ini mengenai ABCDE. Nah, untuk materi A akan saya mulai untuk jelaskan dan nanti untuk materi B akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kira-kira seperti itu ya ketika Mbak Adele membuka suatu presentasi. Oke. Bagus sekali ya, Mbak Adele. Mbak Adele sudah berani untuk mencoba berbicara dengan lebih percaya diri seperti yang Mbak Adele tadi katakan bahwa di video itu Mbak Adele melihat orang itu tampak santai dan pelan, namun dari hal yang dikatakan dari cara dia berbicara itu lebih jelas ya artikulasinya. Oke, jadi Mbak Adele perlu tahu nih bahwa setiap langkah kecil seperti ini akan membantu Mbak Adele untuk membangun keberanian Mbak Adele dan percaya diri Mbak Adele. Nah, Mbak Adele boleh nih memberikan penguatan yang baik untuk diri Mbak Adele sendiri setiap kali Mbak Adele berhasil menghadapi kecemasan tersebut ketika Mbak Adele misalnya mau presentasi gitu. Misalnya nih dengan menikmati makanan favorit atau melakukan hal yang Mbak Adele sukai. Kalau boleh tahu nih makanan favorit Mbak Adele apa? Saya sering makan bakso. Nah, itu benar Mbak Adele. Jadi setiap Mbak Adele bisa dikatakan berhasil nih mengatasi kecemasan Mbak Adele. Nah, Mbak Adele nih bisa self reward ya untuk membeli bakso agar Mbak Adele bisa dibilang lebih semangat ke depannya gitu. Oke. Oke, bagaimana perasaan Mbak Adele setelah mencoba beberapa teknik tadi? Apa ya, khususnya saya udah lebih ngerasa tenang sih Bu, dan sadar bahwa kecemasan saya ini sebenarnya seringkali itu nggak beralasan gitu. Terus beberapa cara yang kita lakukan tadi kayak yang pernapasan ketika saya ngerasa cemas itu juga sangat membantu. Terus ketika ibu tadi menyuruh saya untuk mencoba membuka presentasi seperti apa, itu juga membuat saya punya gambaran gitu nantinya ketika saya presentasi itu saya harus rileksnya itu gimana, dan cara saya membuka presentasi dengan mungkin bisa terlihat pede itu seperti apa gitu.
Oke, baik. Bagus sekali ya Adel. Kita akan terus mengembangkan nih strategi ini agar Adel semakin percaya diri dan tidak terbebani dengan overthinking. Apalagi tadi Adel mengatakan bahwa memang kecemasan Adel ini seringkali tidak beralasan ya. Benar? Iya. Oke, nah saya senang nih melihat perkembangan kamu. Untuk sesi selanjutnya kita bisa mengevaluasi ya sejauh mana teknik-teknik yang tadi sudah kita laksanakan itu sejauh mana sudah membantu Mbak Adel dan menyesuaikannya jika diperlukan. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Mbak Adel diskusikan lagi? Dari saya cukup sibuk kayaknya. Baik, kita bisa fokus ya pada sesi berikutnya. Jadi Adel jangan ragu ya untuk berbagi pengalaman. Dan saya yakin hal-hal yang tadi seperti overthinking, kecemasan, dan lain-lain itu saya sangat yakin Mbak Adel dapat mengatasi dengan baik. Iya, semoga ya Bu. Oke, baik. Untuk sesi Saya konseling. akan nyoba nerapinya. Baik, untuk sesi konseling pada hari ini sudah selesai ya Mbak Adel. Jadi Mbak Adel bisa istirahat dan cepat sembuh ya Mbak Adel. Semoga minggu depan kita bisa bertemu dengan cerita-cerita menarik Mbak Adel. Dan kita akan mengevaluasi hasil dari beberapa teknik-teknik tadi yang sudah kita pelajari. Dan tadi juga Mbak Adel, saya harap video yang saya kirimkan tadi itu Mbak Adel tetap beberapa kali, bisa dibilang menontonnya beberapa kali agar itu membuat Mbak Adel semakin berlatih ya untuk percaya diri. Oke. Baik Mbak Adel, kita akhiri ya sesi konselingnya. Terima kasih ya untuk cerita Iya. menarik hari ini. Terima kasih juga Ibu.